Halo semuanya, selamat datang lagi di Market Outlook ya. Di video kali ini kita akan lanjut lagi ngebahas pergerakan XAU USD ya, GBP Jepang Yen, SPX dan juga Bitcoin teman-teman. Dan untuk hari ini kita berhasil mendapatkan profit sekitar 440 pips ya di sell XAU USD dengan alasan teman-teman yang sudah kita sampaikan ya di Market Insider kita pagi ini ya jam 10 pagi bahwa yield Amerika itu masih mengalami kenaikan teman-teman dan dolar masih tinggi dan di close juga bullish teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ya dolar di daily time frame saat ini itu masih menguat teman-teman yang mengindikasikan adanya penguatan ya untuk US dollar di time frame yang lebih rendah teman-teman. Dan untuk kekuatannya ya atau bahasanya itu naiknya mau sampai kapan dan sampai mana, besar kemungkinan itu targetnya ke 98 teman-teman ya, 98.400 sampai 98.600 sebelum kita lihat ya bearish momentumnya lagi di sini atau nanti lebih tinggi teman-teman di 99 atau 99.200 teman-teman ya. Jadi untuk sekarang ini US dollar masih tinggi dan dia juga belum close di bawah open marketnya di daily time frame yang mengindikasikan penguatan pada US dollar. Kalau misalnya US dollarnya kuat, maka XAU USD-nya bakalan mengalami tekanan teman-teman dan ini ya on point. Marketnya itu sudah turun 400 pips dan kita juga sudah call di signal kita teman-teman ya di hari ini. Ya jadi kita ada entry ya dan ini sudah running sekitar 400 pips lebih dan kita sudah kasih tahu juga tadi di Ngabubu Trade teman-teman ya, sebuah program ya yang dilakukan oleh Bisa Trading di Ramadan kali ini teman-teman. Jadi menjelang buka puasa kita bakal Zoom bareng ya membahas tentang market insight dan kita sampaikan juga tadi teman-teman bahwa kemungkinan market bakalan turun sampai open marketnya di 97 di 4.976,40 teman-teman. Ya dan di sini hit dan untuk teman-teman yang udah berhasil dapetin entryan kita tadi siang dan juga sudah profit, ini teman-teman boleh tag semua profitnya atau teman-teman break even, sisakan satu layer aja ya karena saya sudah sampaikan juga sebelumnya guys bahwa market itu masih berada pada sideway momentumnya untuk XAU USD. Jadi kalau kalian lihat teman-teman ya XAU itu masih sideway banget ya walaupun naik turunnya itu ratusan pips, tapi ya kondisi sideway seperti ini sangat-sangat tidak menguntungkan kita sebagai intraday trader karena intraday trader itu kan holdingnya bisa berhari-hari ya teman-teman. Dengan kondisi market yang seperti ini saran dari saya kita main scalping aja atau ya teman-teman mau holding itu antar sesi gitu. Kalau teman-teman mau hold lebih panjang mau coba intraday trading ya teman-teman wajib gunakan namanya break even gitu. Dan semua informasi kita selalu kirimkan di komunitas kita. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk ya ke komunitas kita, teman-teman boleh masuk melalui link yang ada di deskripsi dan di sana juga kita berikan teman-teman rekomendasi ya broker yang bisa teman-teman gunakan ya untuk teman-teman trading setiap harinya. Oke, so kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini teman-teman mengenai pergerakan ya dan juga momentum di XAU USD. Jadi XAU USD ya untuk saat ini belum berubah teman-teman di mana level-level penting seperti area 5.100 ya teman-teman dan nanti lebih tinggi bisa di area 5.300-an ini adalah area resistance intraday yang besar kemungkinan ya dan memiliki high win rate probability kalau teman-teman cari sell momentum di sini. Jadi kalau teman-teman yang mau cari sell ya, saran saya teman-teman lebih baik sell-nya itu di resistance guys. Kayak gini ya, kalau misalnya market nanti naik ke sini, ya kalian bisa target ke low-nya yang di sini ya. Low-nya itu di mana? Low-nya itu berada di sini teman-teman ya. Yang paling jauh di sini ya lebih deeper-nya lagi ya atau lebih rendahnya lagi itu di 4.500 guys. Ya, tetapi kalian juga wajib lihat yang di sini guys. Nah, ya di area 5.800 ini juga jadi area key level yang cukup penting teman-teman karena dia sudah membentuk beberapa kali rejection di area yang sama. Jadi kita kasih warna orange ya supaya kalian tahu ini area-area penting untuk kalian entry ya. Target kalau misal kalian sell targetnya bisa ke sini. Ya atau nanti lebih rendah ke sini. Dan untuk kalian buy ya kalian bisa buy-nya itu di bawah sini teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian berhadapan dengan kondisi market yang sideways seperti ini ya, saran dari saya kalian itu wajib lihat key level resistance utama di H1 ya. Karena besar kemungkinan teman-teman sampai beberapa bulan ke depan market di XAU itu bakalan sideways seperti ini. Dan saya
ya, mau nyampein ke kalian bahwa sideway-nya ini nggak main-main, guys. Sideway-nya ini bisa kasih kalian ya, potensi pergerakan 8.000 pips loh dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya. Kenapa sih market bisa sideway? Yang pertama itu, geopolitik ya atau misalnya tuh tensi di geopolitik itu teman-teman, itu sekarang sudah mulai memudar, ya. Kita lihat, walaupun terjadi beberapa ketegangan teman-teman di Timur Tengah, tetapi tidak memberikan market weight. Artinya itu market itu tidak bergerak naik teman-teman, impulsif ya. Walaupun ada berita geopolitik. Artinya apa? Artinya saat ini market tidak ngerespon ke berita tersebut ya. Market lebih merespon kemana? Market itu kalau kondisinya seperti ini, sideways seperti ini teman-teman, dia itu lebih respon ke US dollar. Jadi penting banget untuk kalian ya yang trading dalam kondisi market sideway itu biasanya market tidak ngerespon yang namanya geopolitik, tetapi market itu ngerespon yang namanya data ekonomi, gitu. Dan kalian juga pasti sadar ya, di hari Jumat kemarin teman-teman ya, market itu kan sempat naik ya di sini. Market itu sempat naik, market XAU itu sempat naik. Karena apa? Karena data CPI-nya itu di bawah dari ekspektasi, ya. Banyak yang nanya sama saya, "Bang, marketnya itu harusnya naik Bang, kalau CPI-nya itu di bawah ekspektasi." Nah, di sini banyak banget trader pemula yang hanya berfokus kepada data, teman-teman. Ya, ini bedanya trader pemula ya dengan trader yang sudah lama di market. Trader pemula ya, pemula, bentar, pemula itu biasanya ya cuma lihat data, teman-teman. Ya, lihat angka ya. Kalau misal angkanya di bawah ekspektasi, contohlah merah, mereka bakal gila-gilaan buy. Tapi kalau mereka lihat warnanya hijau, mereka bakal sell-sell terus. Tapi mereka nggak tahu ya satu hal, bahwa berita itu akan menghasilkan ekspektasi ya dan narasi, teman-teman. Ya, yang nggak ngerti bagaimana cara membedakan ekspektasi dan narasi, kita juga ada bootcamp, teman-teman. Ya, jadi gampang. Di Bisa Trading itu gampang. Kalau kalian mau ikutan signal kita, kalian masuk komunitas. Ya, mau dapat informasi, kalian masuk komunitas. Tapi kalau kalian mau belajar dari dasar, ya, kalian pengen tahu bagaimana fundamental di trading itu bekerja, bagaimana kalian bisa memanfaatkan support resistance ya, teknik trading paling simple, tapi bisa ngasilin kalian cuan ratusan pips. Itu kalian masuk ke bootcamp kita. Gampang aja, ya. Dan ini ya, rata-rata pemula itu cuma lihat angka, teman-teman. Mereka lupa bahwa berita itu menghasilkan ekspektasi dan narasi. Contoh yang paling jelas apa? Yang paling jelas itu adalah CPI kemarin. Ya, di sini kita bahas CPI kemarin, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ya, jadi kita tarik dari sini ke sini ya. CPI kemarin itu berada di bawah dari ekspektasi dan di bawah bulan lalu. Harusnya apa ya? CPI ya, Bet for USD, BVU namanya. Ya, ini harusnya kan XXX USD bullish, ya kan? Artinya Euro USD bullish, ya, XAU USD bullish dan lain-lain bullish, ya. Karena apa? Karena datanya di bawah dari ekspektasi. Tapi kalian lupa bahwa CPI itu adalah ya indikator dari pemotongan suku bunga dan real yield, ya. Jadi nggak ngerti real yield, kalian boleh masuk ya dan kalian lihat tuh di fundamental saya sudah bahas mengenai real yield ini apa. Real yield itu kondisi di mana inflasi ya dikurang dengan suku bunga. Ini sama dengan real yield ya, RY gitu. Jadi real yield ini adalah acuan untuk investor menabung di bank. Yang nggak tahu real yield ini kerja gimana, kalian lihat aja video sebelumnya. Jadi saya nggak akan ngulang lagi. Ya, jadi CPI itu adalah indikator pemotongan suku bunga, teman-teman. Dan kita bisa lihat ketika ya CPI-nya di bawah dari ekspektasi dan bulan lalu, harusnya yang kiri ini naik, guys. Tetapi apa? Tetapi tidak, ya. Maksudnya ketika CPI di bawah dari ekspektasi dan bulan lalu, ini investor masih optimis, teman-teman, dengan data ketenaga kerjaan Amerika, dengan data kesehatan ekonomi Amerika, dan ya investor ingin real yield ya dari Bank Amerika itu positif. Ya, jadi kalau kita lihat 2,4% jadi kurang 3,75%, yaitu suku bunga Amerika saat ini masih positif, teman-teman, ya. Jadi ini masih sekitar 1,2%-an lah, ya bahasa gitu kita, bulatin aja di 1,2%, 2,4 dikurang 3,75 teman-teman, ya. Berarti 1,2%, ini positif dan ini mengalami kenaikan dari bulan lalu. Bulan lalu itu 1% ya sampai 1,1% teman-teman, berarti ada kenaikan 0,1%. Lah 0,1% itu kan kecil Bang. Iya kecil bagi kita, tapi kalau mereka yang investnya itu triliunan, kecil nggak 1% tuh? Ya enggak, gitu loh.
Ya, jadi adanya kenaikan teman-teman ya dari segi real yield-nya aja, yaitu uang di bank mereka itu naik atau turun value-nya, ya. Jadi besar kemungkinan investor bakalan berpihak ke suku bunga yang ditahan, supaya apa? Supaya real yield-nya banyak dan central bank tahu kalau real yield itu positif dan mengalami kenaikan, maka bakalan banyak investor yang nabung ke bank, yang ini bisa kasih dampak positif ke US dollar. Ya, jadi itu alasan kenapa ya CPI-nya rendah, tetapi ya ekspektasi pemotongan suku bunga yang 3,25 atau bahkan 3,5 ini tidak naik-naik teman-teman. Karena ya central bank tahu banget ketika real real yield-nya itu naik, ya investor bakalan masuk ke deposito ya, mereka bakal masuk ke obligasi teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat juga ya, per hari ini kalau kita lihat DFII ya, bentar kita beralih ke sebentar ya. Jadi kita ubah ke ini dulu DFII ya. Ini mengalami kenaikan teman-teman. Ya, yang artinya ketika dia sudah mulai meruncing ke atas dan besok dia bakalan naik lagi ke atas ini guys, ini bisa memberikan kita ya momentum untuk XAU USD tetap bearish. Ya, tidak hanya XAU teman-teman ya, Euro USD juga bakalan seperti itu, GBP USD juga bakalan seperti itu, SNP ya Bitcoin juga bakalan seperti itu. Kenapa? Karena para investor itu lari ke bank. Ya, mereka bakal invest ke Amerika, mereka bakal invest ke US dollar dan itu membuat US dollar lebih mahal ya di pasar global, teman-teman. Jadi yang nggak tahu kenapa bukannya marketnya mengalami kenaikan yang sangat impulsif karena CPI-nya turun, ya karena ini, ya, karena, central bank ingin menjaga real yield-nya itu, teman-teman. Lalu bagaimana ya kita sebagai trader retail tahu nih kondisi marketnya ketika CPI-nya itu bad for USD tetapi marketnya nggak bullish-bullish nih. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu ya lihat lagi konteks marketnya seperti apa, teman-teman. Kalau konteks marketnya seperti saat ini, ya yang di mana ini kalau kita lihat pun ya, teman-teman, ini masih sideways, teman-teman, dan kalau teman-teman lihat ke belakang, ya dia masih bullish juga. Berarti ini market sedang istirahat namanya, ya. Kalau marketnya istirahat, ya itu bakalan ngasih kita momentum sideways berkali-kali, ya bahkan berminggu-minggu, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat polanya seperti apa, teman-teman bisa lihat pola yang di Mei sampai Juli ini, teman-teman, bahkan sampai Agustus, ya. Ini pola di mana market XAU itu sideways. Ya, besar kemungkinan market bakalan seperti ini. Dan ini saran dari saya, teman-teman, jangan pernah buy dan sell di tengah ya, di harga equilibrium ini. Ini pasti kalian kena yang namanya sweep ya. Jadi bayangkan aja ketika kalian entry buy di sini ya, marketnya naik dikit, habis itu turun lagi ke bawah, ya kan. Kalian coba entry sell di sini, dia naik lagi ke atas. Nah, ini alasannya kenapa kalian kalau market sedang di tengah harga seperti ini, saran dari saya kalian jangan coba-coba entry. Ya kalau kalian mau entry, pahami entryan kalian itu beresiko yang pertama, terus yang kedua, ya kalian harus scalpingan aja. Ya sama juga kayak kondisi market seperti ini. Kalau marketnya naik ya udah, ya setidaknya kita sudah dapetin sekitar 400 pips tadi. Dan kalau misalnya marketnya naik nanti, sampai area resistance di sini atau nanti bahkan lebih tinggi di sini ya, kita bakal lihat apakah dapat konfirmasi double top di sini atau di sini double top kita turun lagi ke bawah, kayak gitu. Atau nanti kalau misal teman-teman mau aiming ya, cari buy-nya teman-teman lebih baik buy di sini ya. Ini perspektif dari intraday trader teman-teman, bukan scalping trader. Kenapa? Karena ya kita sama-sama tahu intraday intraday trader itu selalu memberikan kita keuntungan yang lebih besar daripada scalping, ya kan? Karena ya risk to reward-nya lebih besar, terus juga time frame yang kita gunakan juga lebih besar teman-teman. Kita lihat market itu dari sudut pandang yang berbeda, oke? Jadi untuk teman-teman yang intraday ya, intraday trader, ini saran dari saya. Jangan pernah ya coba kalian entry di tengah-tengah harga kayak gini guys, ya. Kecuali kalian siap dengan resiko dan kayak kita tadi ya, kita cuman scalping-an doang 400 pips, kita take out semua. Dan target kita pun jelas ya, target kita cuman ke open market aja, kayak gitu. Kalau misal market naik di sini, nanti kita coba lihat di atas sini atau bahkan lebih tinggi di sana. Oke teman-teman, cukup jelas ya? Dan ini adalah, gambaran untuk XAU USD di beberapa hari ke depan, kayak gitu. Jadi saran saya tetap ya teman-teman gunakan yang namanya adaptif ya, selalu punya plan A dan plan B. Supaya apa? Supaya teman-teman terhindar dari fake out move dan juga teman-teman tidak FOMO ketika lihat market bergerak tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Ya, lalu bagaimana dampaknya dengan SPX, Bang? Ya, SPX juga sama. SPX kalau kita jeli teman-teman, SPX ini masih berada pada sideways momentumnya. Ya, jadi saran dari saya,
Ketika nanti market turun ke bawah sini baru kalian coba buy, kayak gitu. Jangan pernah buy di tengah-tengah harga guys, ya kayak di sini, kayak di sini. Kalian lihat pola marketnya sangat kacau, ya. Kurang lebih game plan-nya sama kayak, eee, XAU USD teman-teman, ya. Jangan pernah buy ketika marketnya itu lagi di tengah, tapi pastikan kalian buy itu ketika marketnya menyentuh area-area support penting, seperti di sini, ya, atau nanti ketika kalian lihat ke kiri, oh ini ada area support yang cukup bagus, ya kan, di sini. Ya jadi kalau kalian mau coba cari buy, ya kalian buy bisa di 2 area ini yang terdekat. Ya karena marketnya ya secara condition saat ini itu masih sideway teman-teman. Begitu juga untuk Bitcoin ya. Bitcoin apakah dia bakalan bullish Bang? Jawaban dari saya belum. Bitcoin itu da butuh dari ya 2 sampai 3 minggu untuk dia consolidation dulu teman-teman. Sebelum dia buat ya real move-nya lagi. Contohnya kayak mana? Contohnya kayak gini guys, ya. Dia bakalan sideway dulu nih, ya, dia bakal buat sideway seperti ini, ya. Ketika dia sudah buat sideway seperti ini, ya kalian bisa manfaatkan gitu loh. Nah, kayak gini, ya. Ketika dia buat sideway seperti ini, ya, ini sideway-nya ini berhari-hari teman-teman, ya, sebelum dia mengalami real move-nya lagi. Jadi kemungkinan besar pun ya, Bitcoin juga bakal ngebentuk sideway. Lalu bagaimana ya dengan kalian yang trading-nya itu scalping harian? Ya saran dari saya tetap sama, kalau kalian mau buy, kalian cari buy-nya itu di area-area rendah aja, kayak gini. Atau nanti ketika harga naik ke area 74.000 ya 76.000 gitu. Jadi jangan di-buy ataupun di-sell, di-long ataupun di-short ketika marketnya itu sudah berada di tengah-tengah harga guys, kayak gitu. Karena pun dari US dollar pun ini masih ada potensi penguatan sampai 98 atau bahkan 99 teman-teman kalau kita mau cari bearish momentumnya lagi. Hmm. Cukup jelas ya itu untuk US dollar teman-teman dan untuk Jepang Yen ya, Jepang Yen sekarang mengalami penurunan sedikit teman-teman ya, tetapi secara fundamental dan juga makronya, Jepang Yen ini masih berada pada optimistik ya dan, eee, positivitas ya oleh Bank of Japan dengan rate hike cycle mereka teman-teman yang kemungkinan besar Jepang ini bakalan naikin suku bunga dan kalaupun ya Jepang Yen ini turun ke sini dia bakal naik lagi ke atas guys, ya. Kalau misalnya optimisme mereka masih dipertahankan ya. Dampaknya apa? Dampaknya untuk GJ atau GBP Jepang Yen ini bakalan lanjut bearish ya. Jadi untuk kalian trader GJ ya atau trader GBP Jepang Yen ini masih bearish teman-teman secara intraday dari fundamental juga dan juga price action market sudah bentuk low yang terbaru, ya. Jadi untuk kalian yang mau coba cari momentum di GJ, ya, ini saran dari saya kalian bisa lihat 2 area ini ya sebagai area momentum untuk sell kalian, ya. Ketika marketnya nanti naik ke sini ya kalian bisa coba cari double top, di sini kalian bisa cari double top targetnya bisa ke bawah sini atau bahkan lebih rendah. Ditambah lagi nanti kalau misalnya teman-teman ya GBP ini ya, Bank of England, itu mulai memotong suku bunga mereka. Ketika Bank of England memotong suku bunga mereka, ini bakal menjadi the great momentum untuk GJ turun lebih rendah, guys. Kayak gitu. Jadi kalian bisa cari key level penting di bawah sini untuk kalian taking profit, teman-teman. Dan saya juga ingatkan, yang kalian trading GJ, ya itu tradingnya intraday, jangan tradingnya scalping. Karena GJ itu pergerakannya sangat kecil-kecil, teman-teman. Ya, kalian sering terkena manipulasi kalau kalian trading scalping di GJ. Lebih baik kalian tradingnya itu intraday, teman-teman. Ya, dan saya bahas juga di XAU, SPX, Bitcoin, itu semuanya berdasarkan intraday trader perspektif. Supaya apa? Supaya kalian bisa dapatin keuntungan yang lebih besar. Kalau kita bahas yang masalah scalping ya, sesi ini mau kemana harga, sesi next-nya mau kemana harga, next-nya mau kemana harga. Saran dari saya ya kalian masuk ke komunitas kita. Karena di sini bakalan diupdate setiap sesinya. Jadi kalian tahu nih, oh kemungkinan besar sesi ini mau kemana nih. Kemungkinan besar sesi ini mau kemana, kayak gitu. Oke? Dan itulah teman-teman ya, pembahasan kita untuk malam ini. Semoga bermanfaat dan untuk teman-teman juga yang mau masuk ke komunitas kita langsung aja klik link yang ada di deskripsi, dan di sana juga ada rekomendasi broker, teman-teman boleh coba rekomendasi broker kita. Sampai jumpa, see you.